Desas-desus mengenai ketertarikan Manchester United terhadap Emiliano Martinez ternyata bukan sekadar omong kosong. Menurut Fabrizio Romano, Mu benar-benar menunjukkan keseriusan dalam usaha merekrut kiper tersebut. Mereka bahkan telah melakukan pendekatan resmi kepada Aston Villa untuk membicarakan transfer Martinez. Mu dilaporkan menawarkan skema peminjaman selama 1 musim dengan opsi untuk membeli secara permanen di akhir masa pinjaman. Namun, tawaran dari setan merah tersebut langsung ditolak oleh Aston Villa. Meskipun demikian, laporan yang sama menyatakan bahwa peluang transfer Martinez masih terbuka. Jika Mu mampu memberikan tawaran yang lebih menggoda, Villa bersedia untuk mendengarkan. Ada berita menggembirakan bagi Manchester United. Sepertinya ada peminat baru untuk winger mereka, Alejandro Garnacho, di bursa transfer musim panas ini. Menurut laporan dari ESPN, Garnacho berpotensi besar untuk berkarir di Jerman musim depan, karena Bayern Munchen dilaporkan tertarik untuk merekrutnya. Dikabarkan, Bayern sangat serius dalam usaha mendapatkan Garnacho. Mereka bahkan telah menghubungi Mu untuk memulai proses transfer. Komunikasi antara kedua klub sudah terjalin. Die Roten juga telah menyatakan ketertarikan mereka untuk merekrut winger tersebut dari Mu. Sementara itu, Mu sebenarnya bersedia melepas Garnacho ke Bayern, asalkan mereka dapat memenuhi harga yang ditetapkan. Manchester City kembali menunjukkan ketajaman mereka di pasar transfer musim panas ini. Dalam laporan eksklusif dari Fabrizio Romano, terungkap bahwa City telah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan James Trafford dari Burnley. Romano menegaskan bahwa kedua klub telah sepakat mengenai transfer Trafford. Dikabarkan, City akan mengeluarkan dana sebesar 27 juta pounds untuk mengamankan tanda tangan kiper berusia 22 tahun ini. Burnley dilaporkan telah menyetujui jumlah tersebut dan memberikan izin bagi pemain untuk bergabung dengan tim di Etihad Stadium. Setelah melalui proses negosiasi yang panjang selama lebih dari sebulan, Arsenal akhirnya berhasil mencapai kesepakatan dengan Sporting CP untuk mendatangkan Viktor Gyökeres. Penyerang asal Swedia ini dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan medis akhir pekan ini, sebelum secara resmi diperkenalkan sebagai wajah baru The Gunners dengan kontrak selama 5 tahun. Tak hanya itu, Gyökeres juga akan mengenakan nomor punggung legendaris 14, yang sebelumnya dipakai oleh ikon klub Thierry Henry. Kini, perhatian publik tertuju padanya. Mampukah Gyökeres memenuhi harapan besar dan menciptakan kisah baru sebagai pemilik nomor 14 yang terkenal? Hanya waktu yang akan memberikan jawabannya. Mantan pemain belakang Manchester City, Benjamin Mendy, telah dipecat oleh klub Swiss FC Zurich setelah hanya menjalani 8 pertandingan, menyusul kritik tajam dari para petinggi klub. Pemain berusia 31 tahun ini bergabung dengan Zurich pada bulan Februari dengan kontrak yang seharusnya berlangsung hingga musim panas 2026, namun dia harus pergi setahun lebih awal. Menurut laporan dari Mundo Deportivo, klub merasa marah dengan perilaku Mendy di luar lapangan, terutama ketika dia diduga berpesta hanya beberapa jam setelah timnya mengalami kekalahan 4-0 dari rival mereka, Basel, pada bulan April. Real Madrid kabarnya tak mau menyerah pada William Saliba, saat Los Blancos tengah merancang delegasi khusus untuk berunding dengan Arsenal mengenai bek asal Prancis itu. Pemain bertahan berusia 23 tahun ini meninggalkan kesan mendalam saat Arsenal mengalahkan Real Madrid di Santiago Bernabeu pada bulan April, penampilan yang membuatnya menjadi incaran utama Madrid dalam urusan pertahanan. Walaupun kontrak Saliba dengan Arsenal masih berlaku hingga 2027, klub asal Spanyol ini tetap optimis. Mereka memandang Saliba sebagai sosok kunci yang bisa memimpin generasi baru bek-bek mereka, dan kini mereka bersiap untuk memulai negosiasi resmi dengan Arsenal serta sang pemain. Chelsea telah mengajukan penawaran untuk Kenan Yildiz, tetapi Juventus menolak dengan tegas, menegaskan bahwa pemain muda tersebut tidak akan dijual pada musim panas ini. Menurut laporan dari Gazzetta dello Sport, Chelsea menawarkan antara euro 65-68 juta dalam usaha mereka untuk membawa wonderkid asal Turki itu ke Stamford Bridge. Namun, Juventus menolak tawaran tersebut tanpa ragu, karena mereka tidak ingin melanjutkan pembicaraan mengenai sang pemain. Pemain berusia 20 tahun ini sangat dihargai oleh klub dan pelatih Igor Tudor. Juventus meyakini bahwa Yildiz adalah salah satu pilar penting dalam proyek baru mereka dan tidak ingin kehilangan bakat muda yang menjanjikan ini. Liverpool dilaporkan siap untuk melepaskan Harvey Elliott pada bursa transfer musim panas ini, memberikan kesempatan bagi sang pemain untuk mencari waktu bermain yang lebih konsisten. Menurut informasi dari media Spanyol, Vichajes, juara Premier League ini ingin merombak skuad mereka dan memberi peluang bagi pemain muda tersebut untuk berkembang di klub lain. Meskipun sering tampil sebagai pemain pengganti yang berkontribusi signifikan dari bangku cadangan, Elliott dianggap memerlukan tantangan baru agar perkembangan kariernya tidak terhambat.
Terus-menerus duduk di bangku cadangan tidak akan cukup bagi pemain berbakat sepertinya yang berambisi untuk terus meningkatkan level permainan. Raksasa Liga Premier, Chelsea, dilaporkan berhasil merekrut bintang muda dari Crystal Palace, Jesse Derry, dalam jendela transfer musim panas ini. Menurut jurnalis terkenal, Fabrizio Romano, Chelsea telah mengamankan kesepakatan untuk mendatangkan winger muda yang sangat dicari, Jesse Derry, dari Crystal Palace. Langkah cepat ini diambil oleh The Blues setelah mereka kembali dari kampanye Piala Dunia antar klub yang sukses, menunjukkan keseriusan mereka dalam mempersiapkan musim yang akan datang. Derry kini bergabung dengan deretan pemain muda berbakat yang diharapkan menjadi fondasi masa depan Chelsea, menandakan komitmen klub dalam mengembangkan bakat-bakat baru. Juventus dilaporkan sedang menjajaki kemungkinan untuk menukar Filip Kostic dengan gelandang Fenerbahce, Sofyan Amrabat, pada bursa transfer musim panas ini. Menurut kabar dari Sport Mediaset, klub asal Turin tersebut tengah mencari sosok gelandang baru, dan salah satu nama yang muncul dalam radar mereka adalah Sofyan Amrabat. Pemain berusia 28 tahun ini sudah tidak asing lagi dengan kompetisi Serie A, setelah sebelumnya memperkuat Hellas Verona dan Fiorentina. Fenerbahce pun siap melepaskan Amrabat dengan harga 15 juta euro, yang bisa dianggap sebagai keuntungan cepat, mengingat mereka baru saja mengakuisisi pemain tersebut dari Fiorentina dengan biaya 12 juta euro. Luke Shaw dilaporkan bersiap untuk meninggalkan Manchester United pada musim panas ini, menandai akhir dari 11 tahun perjalanan karirnya di Old Trafford. Menurut jurnalis Ken Lawrence, Shaw tampaknya siap untuk mengakhiri kemitraannya dengan klub setelah lebih dari 1 dekade. Pemain berusia 30 tahun ini dikabarkan menyadari adanya ketertarikan serius dari beberapa klub Liga Pro Saudi dan bersedia untuk mempertimbangkan tawaran yang masuk pada jendela transfer musim panas ini. Berita ini mengejutkan banyak pihak, mengingat Shaw telah menjadi sosok yang krusial dalam skuad Setan Merah selama lebih dari 10 tahun. Fenerbahce dilaporkan mulai menjajaki kesempatan untuk mendatangkan Stefan Ortega dari Manchester City pada bursa transfer musim panas ini. Menurut informasi dari Sky Germany, klub asal Turki tersebut sedang mempertimbangkan untuk merekrut kiper Manchester City, Stefan Ortega. Ortega, yang bergabung dengan Manchester City pada tahun 2022, sebagian besar hanya berperan sebagai cadangan bagi Ederson Moraes. Namun, dengan kembalinya James Trafford ke klub, peluang Ortega untuk mendapatkan menit bermain di tim utama diperkirakan akan semakin menipis, sehingga membuka jalan bagi kemungkinan kepindahannya. Arsenal dilaporkan sedang giat berupaya untuk merekrut Eberechi Eze dari Crystal Palace pada bursa transfer musim panas ini. Menurut kabar dari The Independent, klub asal London Utara ini berencana untuk meningkatkan tawaran mereka setelah mendekati penyelesaian kesepakatan untuk Victor Gyökeres. Dengan ambisi untuk memperkuat lini serang, Arsenal mengincar Eze, yang dikenal sebagai pemain serba bisa, mampu beroperasi baik sebagai gelandang serang maupun di posisi sayap. Mereka berharap dapat segera menyelesaikan transfer ini demi menambah kekuatan tim. Jermaine Penante, mantan pemain sayap Liga Primer, berpendapat bahwa Manchester United bukanlah pilihan ideal bagi Nicolas Jackson untuk melanjutkan perjalanan karirnya. Ia percaya bahwa Brighton and Hove Albion, dengan filosofi permainan menyerang dan kesempatan bermain yang lebih konsisten, akan lebih mampu mengoptimalkan potensi striker asal Senegal tersebut. Chelsea tampaknya akan tetap mempertahankan Nicolas Jackson, kecuali jika ada tawaran yang sejalan dengan nilai yang mereka tetapkan. Brighton mungkin baru akan menunjukkan ketertarikan jika harga Jackson mengalami penurunan yang signifikan, sementara minat Manchester United diperkirakan akan memudar dalam beberapa minggu mendatang. Atletico Madrid telah mengumumkan melalui situs resmi mereka bahwa mereka berhasil mengamankan tanda tangan David Henko dari Feyenoord dalam bursa transfer musim panas ini. Klub asal Spanyol itu mengonfirmasi bahwa biaya transfer untuk bek tengah asal Slovakia ini mencapai 30 juta euro. Kepindahan Henko ke Wanda Metropolitano terjadi setelah Al Nassr secara tiba-tiba membatalkan transfernya di detik-detik terakhir, meskipun sang pemain sudah menjalani tes medis. Henko kini telah menandatangani kontrak dengan Atletico hingga Juni tahun 2030 dan diharapkan dapat memperkuat pertahanan tim untuk musim 2025-2026 yang akan datang. Penyerang Wolverhampton Wanderers, Jørgen Strand Larsen, dilaporkan menjadi incaran Newcastle United jika mereka kehilangan Alexander Isak di bursa transfer musim panas ini. Berdasarkan informasi dari Express and Star, Newcastle United menunjukkan ketertarikan pada striker asal Swedia tersebut sebagai alternatif untuk menggantikan Isak. Larsen, yang berasal dari Swedia, telah mengungkapkan niatnya untuk meninggalkan klub. Manajer Newcastle, Eddie Howe, telah lama mengagumi kemampuan striker asal Norwegia itu, dan Larsen kini muncul sebagai salah satu kandidat unggulan dalam pencarian Newcastle untuk menemukan opsi baru di pasar transfer.
Sky Germany melaporkan bahwa penyerang asal Jepang, Shuto Machino, yang bermain untuk Holstein Kiel, akan segera bergabung dengan Borussia Mönchengladbach pada bursa transfer musim panas 2025. Biaya transfernya diperkirakan mencapai 10 juta euro, yang setara dengan sekitar 192 miliar rupiah. Pemain yang pernah menjebol gawang timnas Indonesia ini akan menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun dengan Borussia Mönchengladbach, yang akan mengikatnya hingga musim panas 2029. Menurut informasi dari Kicker, Machino dijadwalkan untuk menjalani tes medis bersama Gladbach pada hari Sabtu, 25/07 mendatang. Meskipun Holstein Kiel terdegradasi ke Bundesliga 2, Machino tetap menunjukkan performa gemilang dengan mencetak 11 gol dan memberikan 2 assist. Gelandang serang Real Sociedad, Takefusa Kubo, dilaporkan menjadi incaran AC Milan dalam bursa transfer musim panas ini. Masa depan Kubo di Real Sociedad tampak tidak menentu, terutama setelah klub gagal meraih tiket ke kompetisi Eropa dan ketidakpuasan Kubo terhadap strategi tim. Menurut informasi dari Vicajes, keadaan ini menarik perhatian AC Milan, klub besar asal Italia, yang menunjukkan ketertarikan untuk merekrut Kubo. Rossoneri terpesona oleh bakat dan kontribusi yang ditunjukkan Kubo selama beraksi di La Liga.